Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami di sini akan menyampaikan hasil kerjasama mengenai tugas ilmu pertanian dan biosistem tentang proses transformasi pengolahan agroindustri, khususnya pada komoditas kopi. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota, yaitu Faza, Betty, Alaya, dan Idris. Pembahasan pertama mengenai karakteristik bahan baku. Buah kopi adalah buah berbiji keras dari tanaman kopi yang menjadi rumah dari biji kopi atau coffee bean. Buah kopi memiliki beberapa karakteristik yang khas dan penting untuk dipertimbangkan dalam produksi dan pengolahan biji kopi. Yang pertama, ukuran dan bentuk. Buah kopi memiliki ukuran dan bentuk yang bervariasi tergantung pada jenis kopi yang ditanam. Secara umum, buah kopi berbentuk bulat atau oval dan dapat memiliki diameter sekitar 1-2 cm. Yang kedua, warna. Warna buah kopi bervariasi dari hijau ke merah, kuning atau oranye tergantung pada tahap kematangan buah. Saat matang, buah kopi merah memiliki warna yang lebih gelap dan tampak lebih mengkilap. Lalu, kulit. Kulit buah kopi terdiri dari lapisan luar yang tipis dan licin, dan lapisan dalam yang lebih tebal dan berdaging. Lapisan dalam ini biasanya terdiri dari 2 lapisan, yaitu endokarp dan mesokarp. Yang keempat, ada isi buah. Buah kopi memiliki isi berupa 2 biji kopi yang dilapisi oleh lapisan tipis dan licin yang dikenal sebagai pergamakan. Bijinya biasanya berbentuk datar dan oval dengan warna hijau atau kekuningan. Lalu kandungan kafein. Buah kopi mengandung kafein, yaitu senyawa yang memiliki efek stimulan pada sistem saraf manusia. Kandungan kafein dalam biji kopi bervariasi tergantung pada jenis kopi dan variasi. Lalu yang terakhir, biji kopi. Biji kopi merupakan bagian yang paling berharga dari buah kopi. Biji kopi memiliki bentuk oval dan biasanya berwarna hijau atau coklat tergantung pada jenis kopi. Biji kopi yang berkualitas tinggi memiliki ukuran dan berat seragam dan memiliki kandungan air yang tepat. Biji kopi memiliki beberapa karakteristik yang penting untuk diketahui dalam memahami kualitas dan rasa kopi yang dihasilkan. Beberapa karakteristik tersebut antara lain, yang pertama, ukuran. Ukuran biji kopi dapat bervariasi dari kecil hingga besar tergantung pada variasinya. Yang kedua, bentuk. Bentuk biji kopi dapat berbentuk oval seperti yang tadi sudah dijelaskan atau bulat, tergantung pada varietasinya. Yang ketiga, warna. Warna biji kopi dapat bervariasi dari hijau hingga coklat tergantung pada tahap kematangan dan pengolahan biji kopi. Yang keempat, aroma. Aroma biji kopi adalah karakteristik yang sangat penting dalam menentukan rasa kopi yang dihasilkan. Biji kopi yang memiliki aroma yang kuat dan menyenangkan cenderung menghasilkan kopi yang enak. Yang kelima, rasa. Rasa biji kopi dipengaruhi oleh varietas, proses pengolahan, dan lokasi tumbuhnya biji kopi. Rasa kopi dapat bervariasi dari manis hingga pahit, tergantung pada cara biji kopi diproses dan diseduh. Yang keenam, kelembapan. Kelembapan biji kopi dapat mempengaruhi kualitas dan daya tahan biji kopi. Biji kopi yang terlalu lembab cenderung lebih rentan terhadap kerusakan dan infeksi jamur. Yang ketujuh, kepadatan. Kepadatan biji kopi dapat mempengaruhi kualitas kopi yang dihasilkan. Biji kopi yang padat cenderung memberikan rasa yang lebih kuat dan konsisten. Lalu yang terakhir, kadar air. Kadar air dalam biji kopi dapat mempengaruhi kualitas dan daya tahan biji kopi. Biji kopi yang terlalu kering atau terlalu basah cenderung lebih rentan terhadap kerusakan dan infeksi jamur. Berikut adalah pohon industri buah kopi. Yang dari buah kopi 100% bisa dipecah menjadi 3 bagian, yaitu biji kopi sekitar hampir 30%, lalu ada kulit tanduk dan kulit ari hampir 10%, dan yang ketiga, kulit dan daging buah itu bisa sampai 77%. Tergantung pada jenis kopi yang diolah. Lalu dari biji kopi bisa menjadi kopi bubuk, kopi instan, kopi sangrai, kopi tiruan, decaffeine coffee, kopi mix, kopi celup, kopi ekstrak, kafein, dan lain-lain.
kulit tanduk dan kulit ari bisa dijadikan ulin, arang, asam asetat, atau cuka. Dan kulit atau daging buah ini bisa dijadikan enzim pektat, protein sel tunggal, pektin, etanol, anggur, silase, dan cuka makan. Pembuatan produk turunan ini dibagi menjadi 3 proses, yaitu proses pengolahan primary, secondary, dan tertiary. Pada proses pengolahan primary dibagi menjadi 2 metode, yaitu metode olah basah dan juga metode olah kering. Dan langkah awal pada kedua tahapan ini sama, yaitu panen buah lalu sortasi buah. Pada metode olah basah, setelah sortasi buah dilakukan pengopasan kulit buah, lalu fermentasi biji kopi HS. Biji kopi HS di sini artinya biji kopi dengan kulit tanduknya. Setelah itu dilakukan pengeringan biji kopi HS, lalu pengopasan kulit tanduk, dan sortasi akhir biji kopi yang dimaksudkan untuk mensortir biji kopi yang siap sangrai dengan sisa-sisa kulit tanduknya. Sedangkan pada metode olah kering, setelah sortasi buah, langkah selanjutnya ialah pengeringan buah kopi, lalu pengopasan kulit buah dan kulit tanduk, lalu sortasi dan juga pengeringan biji kopi sehingga biji kopi siap sangrai. Tahapan selanjutnya ialah proses pengolahan secondary. Pada proses pengolahan secondary ini, tahapan awalnya yaitu penyangraian. Setelah itu pendinginan atau bisa disebut dengan tempering, lalu penghalusan atau pembubukan biji kopi sangrai sehingga menghasilkan serbuk kopi. Dan tahapan akhir dari pembuatan produk turunan ini ialah proses pengolahan tertiary. Yang dimaksudkan misalnya dari serbuk kopi ini tuh ingin jadikan apa, misal seperti diolah menjadi kopi saset dan dipasarkan, atau menjadi minuman kopi kemasan lalu dipasarkan juga, kopi celup maupun kopi ekstrak. Produk turunan pada buah kopi ini terbagi menjadi 2, yaitu produk utama dan juga byproduct atau biasa disebut sebagai produk sampingan. Produk utama dari buah kopi ini tentu saja dari berbagai olahan biji kopi. Misalnya kopi saset, minuman kopi kemasan, kopi celup, kopi ekstrak, bahkan juga bisa dijadikan bolu kopi. Nah, sedangkan byproduct dari buah kopi ini contohnya seperti kulit buah kopi yang dapat dijadikan sebagai masker kecantikan dan juga sirup kopi. Bahkan kulit tanduk Arabica pun dapat dimanfaatkan sebagai pembuatan kompos. Faktor eksternal terbagi menjadi 2, yaitu peluang dan ancaman. Peluang terbagi menjadi 3 poin, yaitu distribusi permintaan dan pasokan kopi dunia, perkembangan harga kopi dunia, dan perkembangan konsumsi kopi dunia. Untuk ancaman terbagi menjadi 4 poin, yaitu ancaman minuman lain, anomali iklim, kurangnya pekerjaan, dan perkembangan produksi skala besar sangat tinggi. Untuk faktor internal terbagi menjadi 2, yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan terbagi menjadi 5 poin, yaitu tersedia berbagai paket teknologi yang dirancang untuk komunitas petani kecil. Yang kedua, tersedianya berbagai produk kopi berupa kopi biasa atau kopi specialty. Yang ketiga, peluang pengembangan produk masih terbuka berupa kopi setengah jadi dan kopi jadi. Yang keempat, tersedianya lahan dan iklim pertanian yang sesuai. Yang kelima, biaya produksi relatif lebih rendah. Untuk kelemahan terbagi menjadi beberapa poin, beberapa di antaranya yaitu ketersediaan lahan yang cukup terbatas, panen kopi yang terbatas, kurangnya data pasar dalam rasionalisasi sistem bisnis. Saya akan menjelaskan poin 5, yaitu alternatif strategi. Yang pertama, strategi strength opportunities. Poin pertama, pengembangan wilayah tidak hanya didasarkan pada kesesuaian lahan, tetapi juga aspek kekuatan kompetitif dan komparatif antar wilayah dengan mempertimbangkan permintaan pasar baik domestik maupun global. Yang kedua ada strategi weakness opportunities, yaitu optimalisasi ketersediaan dan penggunaan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan mutu hasil panen dan hasil produksi. Yang ketiga ada strategi strength traits, yaitu mendukung perlindungan lingkungan yang berkelanjutan dengan menerapkan bisnis perkebunan kopi hijau. Yang terakhir ada strategi weakness traits, yaitu berkoordinasi dengan berbagai instansi yang berwenang mengenai legalisasi kopi spesial
untuk mendapatkan merek dagang atau hak paten atas produk tersebut. Yang kedua, sosialisasi penerapan sistem manajemen mutu SNI, ISO atau HACCP dilanjutkan dengan penyempurnaan melalui penerapan reward dan penalti pada pembelian produk. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.